Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mewawancarai tentang dampak HP terhadap perubahan perilaku di SMA Negeri 12 Garut. Nama saya Usep Rendiana. Saya Kinti Permayani. Saya Sendri. Saya Farhan. Saya Muhammad Fadil Abdul Latif. Saya Muhammad Rifki Laksapradana. Cekidot. Dalam 1 kali 24 jam, Anda menggunakan handphone untuk belajar atau untuk hiburan? Oke, kalau saya sendiri 80% untuk hiburan dan sisanya untuk belajar. Hiburan. Kadang belajar, kadang untuk hiburan. Tergantung ya, jadi kalau misalnya saya lagi stres saya bisa gunakan untuk hiburan, tapi lebih banyaknya untuk belajar. Hiburan. Pertanyaan kedua, aplikasi apa yang sering Anda gunakan? Instagram, WhatsApp, TikTok, dan Facebook. TikTok paling, terus Instagram. WhatsApp sama Instagram. Mobile Legend. WhatsApp, TikTok. Aplikasi lainnya di game itu hiburan. Untuk pertanyaan ketiga, dengan adanya handphone, tingkat belajar Anda naik atau menurun? Alhamdulillah naik, karena handphone itu bermanfaat juga kan bagi mencari pengetahuan gitu. Selain dari pembelajaran di sekolah bisa dicari melalui handphone seperti dari YouTube seperti itu. Menaik. Kalau saya pribadi sedikit menurun ya, karena efek samping dari handphone yang membuat kita tidak fokus belajar tapi malah Ada naik, ada agak menurun juga. Pertanyaan keempat, dalam sehari Anda menggunakan handphone berapa jam? 2 jam. 3 jam. Sekitar 6 jam. 24 jam. 5 paling atau 6. Tidak tergantung ya, tapi saya tuh tidak lepas dari handphone gitu. Jadi sehari itu hampir full pasti dekat dengan handphone. Selanjutnya, bagaimana perasaan Anda jika tidak memiliki handphone? Perasaannya kurang update. Mungkin akan sangat bosan dan tidak gabel. Jenuh, gabut. Sama dong. Kesepian pasti, terus kayak agak tenang gitu. Bingung, kesel paling, gabut. Pertanyaan keenam, Anda menghabiskan kuota dalam seminggu berapa giga? 7 paling 8 juga. Mungkin 10 giga sampai 15 giga. 4,5 giga. Kita 8 juga. 10. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa konten YouTube favorit Anda? Privat apa guys? Vlog. Konten merpocong tentang mukbang kamera diri. Jurnalisa dan Nesicak. Bagaimana perasaan Anda ketika menggunakan handphone mahal? Tidak ada rasa apa-apa. Sangat senang, tentunya akan sedikit pamer. Pastinya senang karena kan di handphone mahal itu pasti aksesnya juga banyak. Jadi kalau mau mengakses yang lebih banyak ya pastinya mudah gitu. Jadi ya senang. Sangat merasa wah gitu. Sangat elit, sangat senang. Ya sangat seru, sangat senang dan sangat elit lah. Biasa aja, karena sama-sama HP. Pertanyaan selanjutnya, apa bedanya handphone murah dan handphone mahal? Perbedaannya itu ya dapat dilihat dari komponen aksesnya ya. Kalau handphone yang murah pastinya kan sedikit dan terbatas. Nah kalau misalnya handphone yang mahal itu lebih banyak gitu. Handphone murah mungkin kualitasnya, dan handphone mahal sudah pada tahu mungkin kualitasnya akan sangat berbeda, seperti penyimpanannya, kamera, dan lain-lain. Gak ada bedanya, sama-sama alat elektronik. Cuma beda spek. Isi tulisan apa yang sering Anda baca? Gak tahu. Chat ya, chat dari seseorang yang spesial. Chat yang perlu disampaikan. Chat dari grup kerja. Seperti WhatsApp sama
Baik, untuk pertanyaan terakhir, apa merek handphone impian Anda? iPhone. Oppo. iPhone 13 Pro Max sama Sok-sok atuh. Ayo motivasi saya Realme. Oke. Dah, itu aja. Nah, terima kasih Billy. Oh, aduh. Baik Kak, terima kasih. Terima Oke. kasih. Pertanyaannya harus Bapak jawab. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Bapak jika ada siswa yang menggunakan handphone tidak tepat dalam proses pembelajaran di kelas? namun apabila tidak sesuai dengan pembelajaran, ya bisa main game atau chatan dengan yang lain gitu di luar. Nah, perlu diambil ya HP-nya atau diamankan. Kalau bapak dari dulu begitu, diamankan 3 hari itu tidak dikasihkan, dipegang sama bapak 3 hari, setelah 3 hari baru dikasih. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan Bapak untuk memanfaatkan handphone dalam proses pembelajaran? Banyak sekali siswa itu lebih banyak belajar sendiri. Kalau belajar sendiri itu mungkin HP itu sangat berguna karena membantu bisa mencari materi, bisa mencari solusi gitu. Tapi walaupun demikian, kalau jawabannya seperti ngambil dari Google itu mulai pertanyaan itu jangan 100% diambil, harus didiskusikan karena banyak yang mengisi di forum Google itu tidak hanya orang yang ya ada pada bidangnya. Kadang-kadang ada orang sembarangan juga yang nge-share seperti itu, maka hati-hati juga ya. Itu sangat bermanfaat ya, seperti tadi dikatakan itu untuk ya bisa nge-share materi, karena mau nyatet lama gitu kan. Nah, di-share materinya kayak bisa di rumah gitu. Nah, materinya atau bisa juga soal-soal mau nulis, papan tulis gitu. Lila lah. Ini di-share soalnya gitu. Nah, sehingga siswa mengerjakan ini sangat banyak manfaat HP itu kalau digunakan secara baik itu sangat positif gitu digunakan itu tadi gitu. Terus Untuk pertanyaan terakhir, apa solusi Bapak jika dalam ujian secara online ada siswa yang tidak memiliki handphone? solusinya yang tiap handphone kan hari kemarin juga itu yang suruh datang ke sekolah pakai menggunakan di lab komputer atau bisa dipinjamkan dari guru yang punya handphone beberapa begitu bisa. Tapi yang paling mudah itu datang ke sekolah, kuotanya bisa gratis itu di lab komputer pakainya. Ya, dan itu kan sama dengan HP gitu, aplikasi itu seperti itu. Itu yang untuk yang tidak punya. Tapi sepertinya sangat jarang ya sekarang tidak punya HP. Gitu. Hanya mungkin alasan kalau tidak punya kuota mungkin banyak gitu. Ya, yang seperti itu ini solusinya bisa dikerjakan di sekolah menggunakan lab komputer gitu. Mungkin itu. Baik Pak, terima kasih Pak.